Perkenalkan dokter dan teman-teman, nama saya Natali Desklapatiasina dengan NIM 10 2015 017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum patologi klinik blok 19, yaitu fungsi vena dan kapiler, hitun trombosit, dan retraksi bekuan. Bahannya itu ada tourniquet, kemudian ada kapas kering, alkohol 70%, handscoon, kemudian disposable syring atau jarum suntik dan siringnya, kemudian ada botol penampung darah. Kemudian setelah itu untuk cara fungsi venanya itu sebelumnya itu kita sudah memakai APD yaitu handscoon, kemudian bila diperlukan kita memakai masker. Kemudian setelah itu kita mencari vena di bagian fossa cubitti. Kemudian kita memasang tourniquet di bagian atas dari fossa cubitti kurang lebih 4 jari dari fossa cubitti. Kemudian kita lihat vena mana. Sebelumnya kita lihat dulu vena mana yang lebih kelihatan, kemudian setelah itu kita pasang tourniquet, kemudian kita asepsis dengan menggunakan kapas dengan alkohol. Asepsisnya itu dilakukan dari dalam keluar dengan cara memutar, kemudian setelah kering, kita buka disposable syringnya atau jarum suntiknya. Usahakan kita membuka jarum suntiknya itu di depan pasien agar dapat diketahui bahwa jarum suntik itu masih baru. Kemudian setelah asepsis, setelah itu kita menusuk jarum suntiknya kurang lebih derajat 45 derajat. Kemudian dengan menggunakan tangan kanan sambil tangan kiri itu kita mencoba renggangkan daerah kulit di tempat yang akan ditusuk. Kemudian kita mulai menusuk. Kemudian setelah darah mulai muncul di ujung daripada jarum suntik, maka dapat terlihat kalau kita sudah memasuki lumen dari vena. Namun ada juga kalau jika sudah memasuki lumen daripada vena itu rasanya seperti memasuki ruang kosong. Lepas tourniquetnya, kemudian tarik darahnya sesuai kebutuhan, kemudian persiapkan lagi kapas kering di atas jarum suntiknya. Kemudian setelah jarum suntik dilepas dan kapas kering dapat ditempelkan. Kemudian darahnya ini dapat taruh di botol penampung darah seperti ini. Oke, kemudian fungsi kapiler. Jadi fungsi kapiler ini pengambilannya itu untuk orang dewasa dapat dilakukan pada jari tangan, kemudian untuk bayi dan anak-anak itu dapat dilakukan pada ibu jari jempol dan bagian lateral daripada tumit. Kemudian untuk orang dewasa itu dapat dilakukan pada jari 2, 3, dan 4, namun tidak dapat dilakukan pada jari jempol dan jari kelingking. Kemudian untuk cara penusukan yang benarnya itu seperti ini dengan mengikuti alur dari sidik jari. Kemudian untuk penusukannya sendiri menggunakan blade pipih seperti ini. Kemudian sebelum dilakukan penusukan, kita harus memilih dulu jari tangan yang mana, antara jari tangan 2, 3, dan 4. Kemudian sebelumnya kita memassage dulu atau dipijat dulu jari tangannya, kemudian kita asepsis dengan menggunakan alkohol 70%. Sebelumnya kita jangan lupa memakai handscoon. Kemudian kita tusuk dengan menggunakan blade pipih seperti ini. Jadi di sini untuk mikroskopnya sendiri kita harus perhatikan diafragmanya itu ditutup dan untuk kondensornya itu diturunkan. Kemudian setelah itu dengan pembesaran 10 kali kita dapat lihat kamar hitungnya itu seperti ini. Kemudian di sini ada kotak besar di tengahnya. Kemudian jika kita perbesar lagi, kita harus fokuskan pada kotak besar ini. Jika kita perbesar lagi dengan pembesaran 40 kali, akan terlihat kotaknya itu seperti ini. Kemudian jadi dalam kotak ini kita akan menghitung selnya hanya di bagian kiri dan bagian atas saja. Jika terdapat sel pada tepian di bagian bawah dan bagian kanan itu tidak usah dihitung. Setelah itu pada preparat ini didapatkan hasilnya itu terdapat sekitar 30 sel. Lalu
Pertama-tama kita hitung dulu luas dari kotak ini, kamar hitung ini, yaitu dengan cara 5 kali 1/5. Didapatkan itu luas kamar hitungnya ini 0,2. Kemudian kita harus menghitung volume kamar hitungnya, yaitu luas kali tinggi dengan kedalaman kamar hitungnya ini 0,1. Jadi 0,2 tadi dikalikan dengan 0,1 didapatkan 0,02. Itu untuk volumenya, kemudian kita cari faktornya. Nah, faktornya itu rumusnya 1 per volume dikali pengenceran. Nah, kemudian pada pengenceran di sini, jika menggunakan pipet toma eritrosit atau pipet yang merah ini, kita tarik darahnya itu, dari hasil darahnya itu yang tadi diambil, kemudian kita tarik sampai batas 0,5, kemudian kita masukkan amonium oksalat, kita tarik sampai batas 1,1. Tadi untuk faktornya itu 1 per volume kali pengenceran. Tadi didapatkan ditarik sampai batas 0,5 berarti pengencerannya 200, berarti 1 per 0,02 kali 200. Kemudian untuk faktornya, untuk jumlah trombositnya itu dengan rumus faktor dikalikan jumlah sel, berarti tadi dari faktornya itu didapatkan hasil 10.000, berarti 10.000 kali 30. Dapat jumlah sel trombosit itu 300.000. Nah, 300.000 ini pada trombosit dikatakan normal karena range normal trombosit itu 150.000 sampai 400.000. Kemudian kita masuk ke retraksi bekuan. Jadi pada retraksi bekuan ini kita mengambil darah dengan semprit. Pengambilan darahnya itu 5 cc. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam tabung sentrifuge. Usahakan tabung sentrifuge yang nanti dimasukkan darah ini, tabungnya itu plastik agar mudah mengambil bekuannya. Kemudian kita masukkan seperti ini, kita masukkan darah, kemudian kita masukkan tusukan pada bagian darahnya itu, kemudian kita tinggal sampai 2-3 jam tanpa koagulan, dan nanti darahnya itu akan membeku. Kemudian setelah itu, setelah darah membeku, setelah 2-3 jam, setelah itu dinilai bekuannya apakah dia rapuh atau kenyal. Kalau darah itu tidak menempel dan hancur artinya rapuh. Setelah kita sudah nilai hasil bekuannya apakah rapuh atau kenyal, kemudian sisa dari tabung sentrifuge-nya itu dimasukkan ke dalam alat sentrifuge seperti ini untuk kita nanti nilai berapa jumlah serumnya. Jadi misalkan didapatkan pada tabung sentrifuge-nya itu masih sisa 1 cc, berarti serumnya itu ada tertinggal 2 cc. Jadi jumlah serumnya itu 2 cc-nya itu dibagi dengan hasil pengambilan darah tadi, yaitu 5 cc, kemudian hasilnya dikalikan 100. Jadi 2 bagi 5 didapatkan 0,4, kemudian 0,4 dikalikan 100. Jadi 40% untuk volume serumnya. Jadi pelaporannya nanti itu berapa persentase serumnya, yaitu tadi 40%, dan keadaan bekuannya itu kenyal. Sekian dan terima kasih.